Nah, ini satu sebagai kisah penutup. Ya, agar kita tahu keajaiban tawakal itu luar biasa. Keajaiban menjadikan Allah sebagai wakil itu luar biasa. Di Islam, ya di Islam nanti kan ada konsep, ya konsep dalam mengambil seseorang untuk menjadi menantu. Ya makanya dalam hadis dikatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu illam taf'alu takun fitnatal fil ardi wa fasadan kabir. Jika datang kepadamu seseorang yang ingin melamar ya putrimu yang engkau ridho kepada dia, kepada akhlak dia, maka nikahkan dia. Kalau kemudian kamu tidak lakukan itu, maka yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan yang besar yang ada di muka bumi. Ya, walaupun lagi-lagi bukan berarti setiap orang yang kemudian datang ya dan kemudian orang itu akhlaknya baik, ya tidak boleh kemudian kita tolak, nggak ada masalah. Ya, ketika kita punya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau kemudian kita merasa orang itu nggak punya kekayaan, orang itu nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan. Nah, sebab-sebab yang tidak syar'i ini yang kemudian menjadi fitnah dan kerusakan. Tapi kalau sebabnya syar'i, ya tidak ada masalah. Nah, kita tahu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian luar biasa, ya yang kemudian luar biasa menjadi sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan ketika Rasul dalam sebuah hadis mengatakan imannya Abu Bakar ketika diletakkan di satu sisi timbangan dan seluruh iman umat Nabi Muhammad di sisi yang lain, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Ya, dan Abu Bakar seorang yang kemudian ilmunya luar biasa. Ketika kemudian imannya Abu Bakar diambil diganti dengan imannya Umar, dan di sisi yang lain iman seluruh umat Nabi Muhammad, maka lebih berat imannya Umar. Ya, makanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar dan Umar. Dan siapa yang tidak ingin kemudian punya menantu seperti keduanya? Masa iya kemudian ketika datang dua orang yang seperti ini kemudian ditolak? Sesuatu yang hampir mustahil, ya hampir mustahil. Ya, tapi ingat ketika Abu Bakar ingin melamar Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau mengatakan tidak sempurna dari para wanita itu kecuali hanya 4. Ya, salah satunya adalah Fatimah binti Rasulullah. Wajar kalau Abu Bakar ada keinginan untuk mendapatkan istri yang demikian. Dan ketika Abu Bakar datang, ya ternyata Rasulullah SAW menolak lamaran Abu Bakar. Ya kemudian akhirnya Umar ketika tahu lamaran Abu Bakar ditolak, maka Umar ya melakukan lamaran untuk Fatimah radhiyallahu anha, dan ternyata Umar juga ditolak. Padahal dua-duanya orang yang sangat luar biasa. Dan ternyata kalau kemudian kita tahu ya bagaimana kisah cinta antara Fatimah dengan Ali, di mana Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah yang juga merupakan anak asuh Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Thalib paman beliau pemimpin Quraisy, tapi kemudian anaknya banyak dan dia miskin, maka kemudian Rasulullah SAW bahkan sebelum diangkat menjadi nabi mengatakan kepada Abbas paman beliau ya agar meringankan beban Abu Thalib dengan mengambil masing-masing mengambil satu anak dari Abu Thalib. Dan Abu Thalib mengatakan silakan asuh anak saya yang manapun, asal jangan akil. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil Ali untuk diasuh, dan Abbas radhiyallahu an mengambil Ja'far bin Abi Thalib untuk diasuh. Sehingga Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil sudah hidup bersama Rasulullah SAW di rumah beliau, dididik oleh Nabi Muhammad sendiri dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Ya, sehingga interaksi antara Ali dengan Fatimah sudah terjadi sejak masih sangat belia sekali. Dan kemudian kita tahu ya antara Ali dengan Fatimah itu adalah seorang yang saling mencintai. Ya, namun dalam Islam nanti ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Cinta itu urusan di dalam hati. Ya, sehingga tidak ada dosa bagi seseorang yang mencintai orang lain. Ya, asal kemudian tidak melanggar batasan-batasan syar'i. Maka Fatimah dia ingin menjaga kesucian cintanya dengan tidak mau melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ali juga sama. Ya, Ali juga sama. Ya, ingin menjaga kesucian cintanya dengan tidak mau melanggar syariat.
Ya, sehingga cinta keduanya adalah cinta yang terpendam di hati masing-masing. Dan kemudian masalah terjadi ketika Ali mendapati kabar ya kalau Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW untuk melamar Fatimah. Ya, seorang yang selama ini beliau cintai. Dan siapa yang tidak tahu kualitas Abu Bakar? Ya, siapa yang tidak ingin punya menantu seperti Abu Bakar? Ya, pasti akan diterima. Ya, maka seakan kemudian Ali sudah pasrah kalau wanita yang dia cintai akan dilamar oleh orang lain. Dan ternyata qadarullah, Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar. Kemudian Umar datang. Ya, ketika kemudian sudah hilang beban Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui lamaran Abu Bakar ditolak. Datang lagi lamaran Umar yang kemudian menjadi beban lagi. Dan siapa yang tidak ingin punya menantu seperti Umar? Bahkan di kemudian hari Ali bin Abi Thalib pun menikahkan anak beliau Ummu Kulthum dengan Umar. Maka Umar bin Khattab itu menantunya Ali bin Abi Thalib. Ya, menantunya Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar ini ya ternyata juga sama, ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian akhirnya para sahabat yang lain mengatakan kepada Ali, jangan-jangan Rasulullah ingin menjadikan kamu sebagai menantunya. Dan ternyata benar, gitu ya, ternyata benar. Akhirnya Ali bin Abi Thalib yang diterima lamarannya untuk menikah dengan Fatimah. Dan ketika sudah menikah itu kan terjadi dialog antara Fatimah dengan Ali. Ya, kalau Fatimah mengatakan kepada Ali dahulu pernah mencintai seorang laki-laki. Yang ketika Ali mendengar perkataan itu menjadikan Ali bin Abi Thalib itu sangat cemburu luar biasa. Karena wanita yang dia cintai dahulu sudah pernah mencintai laki-laki yang lain. Dan kemudian ketika sudah muncul itu, maka Fatimah mengatakan yang dia cintai itu adalah Ali bin Abi Thalib. Terus apa kaitannya dengan pembahasan kita Allah Subhanahu wa taala al-wakil. Ya, bisa jadi Fatimah itu sudah mewakilkan urusan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan yang terbaik ya untuk Fatimah. Dan di pihak yang lain Ali bin Abi Thalib juga sama, mewakilkan urusan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan yang terbaik untuk Ali bin Abi Thalib. Bayangkan keajaiban yang terjadi ketika yang datang sekelas Abu Bakar, yang datang sekelas Umar itu pun kemudian tidak bisa menembus hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi wakil dari kedua. Ya, jadi bagaimana Ali bisa mengalahkan Abu Bakar dan Umar? Karena Ali bin Abi Thalib lebih dulu mewakilkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lagi-lagi kalau kemudian kita sudah maksimal di kemampuan kita dan kita wakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Allah Subhanahu wa taala sebagai al-wakil akan menghadirkan keajaiban-keajaiban. Yang pasti hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan siapapun yang mewakilkan urusannya kepada Allah pasti ridho. Ya, pasti bahagia, pasti senang. Ya, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala sebagai al-wakil. Ya, sebagai al-wakil. Dan itu merupakan balasannya yang sebanding ya dengan keimanan seseorang yang sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala al-wakil sehingga dia sanggup menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sesuatu sesuai dengan maksimal kemampuan kita dan setelahnya kemudian mewakilkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah begitu, yakinlah insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan keajaiban-keajaiban yang dengannya insya Allah menjadi kebaikan kita, yang dengannya kita pasti ridho akan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala.